Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratu Hayuni, mahasiswa PPG 2020 Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk UKIN di sekolah saya SMPN 5 Janapria. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, syukur, semangat sekali untuk pagi ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tadi pagi itu Ibu lihat Neza paling dulu datang. Nah, sekarang kita suruh Neza yang memimpin temannya untuk berdoa ya. Silakan Neza pimpin temannya untuk berdoa dulu. Memeriksa kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, syukur semuanya hadir. Nah, sekarang untuk membangkitkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta tolong sama Elsa untuk memimpin temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Elsa, semua berdiri dulu. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran minggu lalu? Apa yuk? Konsep energi. Siapa yang bisa? Ada 3 tujuan pelajarannya kemarin. Siapa yang bisa? Kita semuanya bisa, tapi Ibu mau coba. Perubahan energi yang terjadi di dalam tubuh. Contohnya, energi kimia menjadi energi panas. Bagus sekali ya. Semuanya pasti ingat. Tepuk tangan. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ada gambar untuk kalian. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan gambar. Kalian perhatikan ya. Nah, ini adalah gambar yang Ibu tampilkan. Gambar apa ini? Pohon. Oh,
tadi sudah Ibu tampilkan ada gambar buah. Nah, ini kan yang dihasilkan oleh tanaman. Ya, ini dihasilkan oleh tanaman. Sehingga hari ini kita akan melakukan percobaan fotosintesis supaya kalian tahu bahwa benar adanya tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, kemudian manfaat dari mempelajari percobaan Inam House hari ini yaitu yang pertama supaya kalian tahu tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, yang kedua, tumbuhan itu bergantung pada cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari bisa tidak dia menghasilkan oksigen? Tidak. Itu yang akan kita buktikan hari ini. Ya, ngerti nak? Ngerti. Ibu harap kalian aktif dalam pembelajaran hari. Nah, pembelajaran hari ini itu KD-nya menyajikan hasil percobaan tentang fotosintesis atau Ingenhouse. PKD yang tadi KD, sekarang ini PKD-nya. Menyajikan laporan hasil percobaan tentang fotosintesis. Kalian nanti akan dikasih LKPD, kemudian itulah bukti kalau kalian melakukan percobaan. Di sanalah kalian tuangkan hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita melakukan percobaan ini supaya kalian dapat membuktikan bahwa fotosintesis itu memang benar ya menghasilkan oksigen gitu. Bagaimana caranya? Nanti kita lakukan. Nah, yang kedua, membuktikan bahwa fotosintesis itu dipengaruhi oleh cahaya. Kalau di tempat terang gimana ya, ada enggak dia menghasilkan oksigen? Sedangkan di tempat gelap ada tidak dia menghasilkan oksigen. Nah, apakah berpengaruh dengan cahaya itu sendiri? Nanti kita buktikan pas saat kita melakukan percobaan. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada proses fotosintesis. Nah, nanti di sana apakah ada perubahan? Apa saja perubahan energi yang terjadi pada proses fotosintesis itu? Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk hari ini. Ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan nanti di percobaan itu. Ini ada hidrilla. Ini ada hidrilla ya. Nah, ini beker gelas. Kemudian ini adalah corong kaca. Ini corong kaca, kemudian ini tabung reaksinya untuk menutup nanti supaya tidak ada udara yang masuk. Nanti di sini akan keluar apakah ada gelembung atau tidak, di sini keluarnya ya. Nanti kalian lihat ini kawatnya, kemudian ini lidi, kemudian korek untuk mengetahui apakah di sana memang benar ada oksigen atau tidak. Untuk prakteknya nanti bisa dibaca. Nah, penilaian yang akan dicapai, penilaian ini semua yang akan dinilai dari kalian mengambil alat dan bahannya apakah tertib atau tidak. Kemudian itu dari ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan proses, kemudian ada presentasi. Nah, itu dinilai dari semua proses dari awal sampai akhir. Kalian praktek dari mengambil alat dan bahan, bagaimana cara kalian merakitnya, kemudian bagaimana cara kalian meletakkan di tempat terang maupun di tempat gelap. Nah, itu adalah penilaian. Ini adalah gambar, nanti kalian temui di LKPD, di gambar untuk LKPD ya. Nanti kalian membaca dulu pojok literasinya, kemudian ada pertanyaan, nanti di sana ada pertanyaan yang kalian isi. Setelah kalian membaca, kemudian kalian isi. Baca dulu ya gambarnya saja. Ada apa di gambar ini? Ada O2. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa memang benar tumbuhan ini menghasilkan O2. Nah, kalau CO2-nya itu dia mengambil CO2 yang kita keluarkan itu diproses menjadi oksigen atau O2 ya. Oke, silahkan sekarang kalian ke kelompok yang sudah kita buat.
ambil ya. LKBD-nya masing-masing satu supaya semua mengerjakan walaupun ini diskusi kelompok. Setelah kalian menulis nama, di situ ada pojok literasi. Kalian bisa melihat dan membaca? Ada? Ada tidak? Ada tulisan pojok literasi? Ada. Nah, di sana kalian disuruh membaca dan mengamati gambar itu. Kemudian hasil informasi dari bacaan di atas. Coba dibuka dulu. Jangan hanya ditontonnya, dibuka dulu. Sebelum melakukan praktik ya, dibaca dulu kelompok. Silakan, masing-masing satu kelompok mengambil alat dan bahannya. Nah, di sini aja nanti dilihat apakah ada gelembung atau tidak. Kemudian untuk yang di tempat terang, silakan perhatikan punya temannya yang dari kelompok 1. Ya, karena kita keterbatasan alat kita. Oke? Kita sudah 20 menit. Di sini kalian baca LKPD-nya. Setelah itu angkat tabung reaksi perlahan dan tutup rapat agar gas di dalamnya tidak keluar. Kemudian masukkan bara api dari lidi ke atas mulut masing-masing tabung reaksi dan melihat apa yang akan terjadi. Silakan. Ada yang ditanyakan? Berarti mengerti ya? Ya, silakan. Berikutnya teman-teman. Kalau sudah diskusi, nanti presentasi kelompok ya.
perbedaannya, apa kesimpulannya. Mengerti? Ngerti. Ya, kita mulai diskusi, kita mulai presentasi. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Hasil percobaan kami di ruang terang dan gelap. Rakitan di ruang terang. Hasil pengamatan 5 menit 18 gelembung. Tergelembung. 15 menit semakin banyak gelembung. 20 menit gelembung semakin banyak. Rakitan di ruang gelap. Hasil pengamatan 5 menit belum ada gelembung. 10 menit belum ada satupun gelembung yang keluar. 15 menit sudah terlihat 1 gelembung. 20 menit 3 gelembung keluar. Ini adalah hasil dari percobaan kami. Oke, tadi yang dipaparkan tadi itu adalah hasil dari percobaan kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1 atau ada tanggapan? Ada tanggapan tidak? Ada. Ada? Ada, oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 2? Kelompok 3, silakan kelompok 3 untuk menanggapi apa yang harus ditanggapi, bagaimana? Ya, kenapa? Hasil pengamatan saya dan kelompok 1 beda. Oh iya, bedanya di mana? Silakan dipaparkan, Nah. Hasil pengamatan Ya, bagus sekali Neza. Kelompoknya kelompok 3 ini berbeda dengan kelompok 1. Kelompok 2 sama tadi katanya. Kalau untuk reaksi gelap bagaimana? Sama? Sama. Oh ya, sama untuk reaksi gelap ya. Nah, nanti di pembahasannya nanti dengan pembahasannya mungkin saja Neza sudah melakukan pembahasan tadi dengan temannya berdiskusi. Nah, sekarang kita lanjut ke presentasi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perangkat manakah yang menghasilkan gelembung udara lebih banyak? Yang lebih banyak menghasilkan gelembung udara adalah di tempat terang, sedangkan tempat gelap sedikit. Bagaimana cara membuktikan bahwa gelembung udara yang dihasilkan pada ujung tabung merupakan oksigen? Dengan cara memasukkan bara api dari didi ke atas mulut masing-masing tabung reaksi, maka yang terjadi adalah ujung didi akan tampak menyala lebih terang selama beberapa detik. Jika dimasukkan ke dalam corong, hal ini dikarenakan api membakar oksigen dan membuat api tambah terang. Oke, itu adalah penyampaian dari kelompok 2. Mungkin ada tanggapan atau hasil diskusinya sama? Gimana? Kelompok 1 dan 2? Nggak ada tanggapan. Berarti hasil diskusinya bagaimana? Apakah sama? Tidak sama dengan kelompok 2? Sama. Oh ya, berarti sama semua. Ini saja hasil diskusi kami, kurang lebih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah cahaya. Yang pertama, karena saat kami melakukan percobaan di tempat terang lebih banyak menghasilkan gelembung, sedangkan tempat gelap sedikit. Itu tandanya di tempat terang lebih banyak menghasilkan oksigen dan tempat gelap sedikit, karena fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya matahari. Dan dari yang saya baca, tinggi rendahnya suhu, banyak sedikitnya karbon dioksida juga, kemudian klorofil dan masih banyak lagi. Perubahan yang terjadi pada proses fotosintesis adalah perubahan energi cahaya matahari yang digunakan untuk proses fotosintesis yang digabungkan dengan karbon dioksida dan air, merupakan perubahan kimia menjadi
menjadi glukosa. Nah, ini adalah hasil dari presentasi kelompok 3. Nah, Ibu hanya ingin menanggapi sedikit kalau memang tidak ada yang ditanggapi atau hasil diskusinya sama. Tadi yang pertama kan hasil pengamatan kelompok 1 dengan kelompok 3 berbeda. Kenapa berbeda? Di sini kan sudah dibahas karena faktor proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya. Kalau di tempat terang lebih banyak gelembungnya itu karena adanya cahaya. Sedangkan kalau di tempat gelap sedikit cahaya sehingga gelembungnya tidak banyak, walaupun ke menit ke-20 hanya 1 atau 2 gelembungnya. Itu penyebabnya ya, mengerti? Nah, oke, silakan lanjut. Greenhouse menghasilkan oksigen. Di tempat terang lebih banyak menghasilkan oksigen karena cahaya adalah faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Sedangkan di tempat gelap sedikit. Perubahan energi yang terjadi adalah energi kimia menjadi glukosa, yaitu cahaya matahari yang digunakan untuk fotosintesis, yang digabungkan dengan karbon dioksida dan air menghasilkan oksigen dan glukosa. Nah, bagus, untuk kelompok 1 sudah disimpulkan hasil pengamatannya. Nanti kalau memang beda dengan kelompok 2 dan kelompok 3, silahkan disimpulkan dengan kesimpulan yang tadi ya. Nah, sekarang untuk penguatan Ibu. Oke, silakan kalian perhatikan apa yang ada di video. Sebagai penguatan bahwa benar yang kalian lakukan itu. Itu adalah gambar bagaimana proses fotosintesis terjadi. Nanti ada lagi videonya.
terjadi, kemudian penjelasan tentang proses fotosintesis apa yang dihasilkan, itu yang dihasilkan glukosa dan oksigen yang dihasilkan. Bagaimana caranya memproses karbon dioksida dan air dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil menjadi glukosa dan oksigen sendiri, sedangkan oksigen untuk kita semua sebagai makhluk hidup. Nah, begitulah kehidupan ini sudah diciptakan begitu sempurna oleh Allah sehingga kita harus bersyukur dengan adanya tumbuhan, ya. Oke, sekarang kalian kembali ke tempat semula. Nah, tadi di tujuan pembelajarannya itu seperti yang sudah disimpulkan sama Esa, Ibu hanya ingin mengulang saja, ya. Percobaan ini harus menghasilkan oksigen, ya. Benar kan? Benar bahwa percobaan ini harus yang kalian lakukan tadi menghasilkan gelembung itu adalah oksigen. Kemudian di tempat terang lebih banyak gelembungnya ketimbang di tempat gelap karena fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian perubahan energi yang terjadi. Untuk perubahan energi yang terjadi yaitu energi kimia menjadi glukosa. Gimana caranya itu terjadi itu? Gimana yang mana energi kimia? Energi kimia adalah cahaya matahari. Di cahaya matahari, karbon dioksida dan air dibantu oleh klorofil menjadi oksigen dan glukosa. Ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kalian bagus sekali dalam melakukan percobaan A+ untuk semuanya. Ibu ingin menanyakan sekarang untuk kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Tinggal kalian mengumpulkan hasil dari percobaan yang tadi, ya. Ibu sudah memberikan latihan soal karena kalian akan mengumpulkan inilah bukti bahwa kalian sudah melakukan percobaan di LKPD kalian masing-masing. Oke, silakan mengumpulkan tapi dengan cara berderet. Deretan ini yang pertama, kedua, dilanjut ketiga, keempat, dan kelima, ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang sudah dilakukan itu sangat baik. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bermanfaat bagi ibu juga, ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah